Halo semuanya, kembali lagi di sesi 4 Night Talk bersama LFI Gallery. Nama aku Ananta, aku penulis di pameran All In oleh LFI Gallery yang masih berlangsung sampai tanggal 18 Februari 2025. Di sesi keempat ini aku ditemani oleh Mas Awi Nasution dan Mas Teguh Saryanto yang karyanya tuh kalau Mas Teguh kan lebih dari satu ya di sini. Ada 3. Nah, kalau Mas Awi karyanya 1, tapi agak banyak nih, panel. Iya, agak panel banyak. Nah, sebelum aku masuk bahas karya, aku mau tanya dulu nih, mau bebas nanti yang jawab siapa. Awal mulanya tertarik ke dunia seni itu gimana sih, Mas? Kayak apa sih yang memantik minat Mas Awi atau Mas Teguh? Mau siapa dulu nih? Awi dulu mungkin? Okay. Boleh. Kalau aku itu mulai tertarik sama seni semenjak udah mau lulus SMP. Jadi pas aku transisi antara SMP ke SMA itu, aku diajari sama kakakku buat main-main di pakai Photoshop. Jadi aku ngedesain ala-ala gitu, coba ngelihat karya-karyanya Warhol. Terus aku nyoba recreate gimana sih cara bikin visual kayak gitu. Ya walaupun waktu itu sebenarnya masih digital ya. Kalau Warhol kan sablon ya sebenarnya. Nah, terus aku explore. Nah, dari Warhol itu aku jadi tahu yang namanya pop art dan aku jadi tahu nama lain. Salah satunya Liechtenstein yang waktu itu aku mau nyoba buat cuman ada kendala alat. Jadi ya agak susah. Karena kan dia karyanya komik-komik gitu. Nah, terus loncat ke kelas 2 SMA, aku disemangatin sama kakakku buat masuk sekolah seni. Waktu itu pengen banget masuk ITB, karena Fluxtube. Aku suka banget karya-karyanya Fluxtube. Nah, terus aku daftar, waktu itu pilihan pertamanya ITB, dan pilihan keduanya ISI. Aku dapetnya ISI. Itu. Terus dari situ? Ya waktu itu sedih gitu, karena nggak dapet ITB. Soalnya kan waktu itu mikirnya ITB itu kayak wah keren banget, intermedia bla 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 gitu. Ya ternyata diisi lingkungannya jauh lebih friendly. Oke. Gitu. Happy berarti dia akhirnya? Happy. Cukup happy. Senang sekali. Kakak support berarti dari keluarga emang ada yang latar belakang seni juga? Nah, justru kakakku itu dia lulusan teknik mesin. Cuman dia memang hobinya itu gambar. Dan aku rasa dia pernah punya keinginan buat masuk sekolah seni, makanya dia nyemangatin aku buat masuk ke sekolah seni. Gitu. Nah, setelah aku masuk ISI, akhirnya aku jadi bisa eksplor lebih bebas soal seni, karena di sini resource-nya juga jauh lebih banyak daripada di Sumatera. Oh iya, Mas Awi dari Sumatera ya. Oke. Kalau Mas Teguh, sorry, panggilan sayang. Sorry, ya Mas Teguh gimana awal ceritanya? Awal cerita ini ya, suka atau apa tadi? Awal mula ada minat ke berkesenian itu dari mana atau dari siapa mungkin? Kalau awal mula minat itu kayaknya dari waktu aku memutuskan masuk SMSR ya, Sekolah Menengah Seni Rupa. Sebelumnya aku daftar di Sekolah Tata Boga. Oke. Aku juga pengen loh masuk Tata Boga. Karena waktu daftar ulang itu kayak wah temen-temennya lebih banyak yang cewek, akhirnya aku minta antar babiku untuk ke SMSR itu dan kayak itu checkpoint pertamanya deh. Aku suka atau minatku di seni itu mulai tumbuh gitu ya. Itu aja sih kayak awal ya. Minat baru tumbuh terus mungkin tanda kutip agak nekat milih sekolah yang langsung seni rupa tuh. Emang kalau dari keluarga sendiri ada yang kalau dari keluarga sih nggak ada ya. Ini dari sepupu. Sepupuku tuh dia pengen masuk, kakak sepupu ya tepatnya. Dia pengen masuk SMSR tapi karena nggak boleh sama ayahnya, akhirnya dia suka gambar-gambar gitu di rumah. Terus aku liatin, bikin komik. Nah, terus seneng pas aku TK apa itu ya, kayak dari itu.
Tapi berarti mendapat dukungan dari keluarga ya, keduanya. Dukungan dalam artian, karena kan ya aku yakin kita sering dengar juga cerita-cerita teman-teman ya sebenarnya keluarganya tuh nggak pengen gitu dia masuk seni. Tapi kalau dari Mas Awi dan Mas Teguh sendiri, sebenarnya didukung oleh keluarga? Kalau aku didukung aja sih, dibebaskan lebih tepatnya. Artinya keluarga nggak terlalu memaksa aku harus sekolah di tempat yang mereka inginkan ya, Ananta ya. Tapi lebih pada apa yang aku seneng kayaknya gitu deh. Terutama ibu yang dukung. Kalau ayah masih setengah lah dukungnya waktu itu. Asik. Nah, kalau secara mungkin tadi Abi juga sempat sebut ketika di kuliah kan akhirnya banyak yang dipelajari dan banyak eksplorasi. Dari sejauh ini yang sudah dilalui dan bikin-bikin karya tuh biasanya hambatan apa sih yang dihadapi baik oleh Mas Teguh atau Kak Awi? Budget sih. Sama. Budget ya. Nah, jadinya akhirnya kan itu ya terpaksa kerja. Aku nggak bisa milih kata yang lain selain terpaksa. Karena aku harus bikin karya. Ya kenapa bikin karya ya karena aku pengen. Selain itu sih apa ya? Kalau hambatan ya, sering itu sih karena kerjanya kadang sampai malam ya, sering lupa waktu gitu. Tidurnya telat, bangunnya kesiangan gitu. Yang basic. Budget Ya, ini sejauh kan, ini masih itu sih. Budget itu poin. ini kayaknya masalah banyak orang juga ya ini. Kalau dari Mas Teguh, selain budget barangkali Yang menghambat ya. yang menghambat gitu. Budget jadi poin, terus kalau aku sendiri apa ya? Waktu sih sama. Waktu? Aku kurang pandai mengatur waktu untuk ini loh. Jadi aku tuh melukis masih random waktunya. Kadang agak susah buat pagi, konsisten kadang ya. malam ya, belum bisa konsisten. Nah, itu sih. Tapi dari ya aku yakin mungkin di luar itu pasti pernah mengalami momen-momen yang bikin down atau pernah nggak sih sampai kepikiran aku tidak mau berkesenian lagi gitu? Ada nggak posisi momen itu? Lewat bentar sih, karena sibuk sama kerjaan gitu. Jadinya aku mikir apa aku emang nggak punya waktu ya buat bikin karya. Terus besoknya ketemu teman-teman yang lain ngobrol-ngobrol, ternyata sadar kalau masih punya waktu. Masih bisa, cuman ya lagi bingung aja waktu itu. Lagi sibuk gitu kan megang yang lain. Itu sih. Kan selalu ada sih waktunya. Mas Teguh pernah nggak mengalami momen yang kayaknya aku nggak bisa nih kalau terus-terusan bikin karya? Kalau aku justru apa ya? Aku kan sebelumnya kerja, Ananta. Sebelum aku kuliah tuh aku kerja 4 tahun di pabrik. Nah, justru kalau aku ini ingin kembali ke kesenian itu gitu loh. Terus di saat aku kembali ya kayak sampai sekarang masih happy aja sih. Jadi kayak nggak ada deh yang bikin down gitu deh. Ya cuma sekali 2 kali waktu ada, tapi nggak terlalu parah lah. Tetap enjoy. Selalu ada keinginan untuk bikin karya dan berkesenian lagi ya, mau apapun yang dikerjakan berarti. Kalau ini masih berkaitan dengan itu sih, kalau misalkan boleh cerita nih, sebenarnya apa sih yang bikin baik Mas Teguh atau Mas Awi ini tetap bertahan di dunia seni rupa dan terus berkarya gitu, ada nggak sih? Atau misalkan sosok orang yang bikinnya selalu menyemangati? Aku dulu yang jawab. Asik. Betul ya. Yang tetap ini ya bikin semangat gitu ya. Karena seneng sih Nan. Karena udah suka dan tahu resikonya kali ya, mempertimbangkan resiko itu ya akhirnya aku ambil gitu. Kayak itu dia. Emang resikonya apa sih Mas jadi seniman tuh?
Aku pernah. Anjay. Ya resikonya banyak ya. Pertama itu miskin yang jelas. Karena ada satu statement tuh aku lupa. Aku lupa yang ngomong siapa, tapi dia bilang kalau kamu mengambil jalan sebagai seniman ya kamu harus siap miskin gitu. Itu sih. Oke. Itu resikonya ya. Tapi seni rupa kan ya luas juga ya. Betul. Setiap pekerjaan ada resikonya. Kalau Mas Awi yang tetap bikin gas terus, Ya karena fun, nggak ada alasan lain sih. ada nggak sih hal-hal yang kalian lakukan untuk menjaga itu tetap fun? Karena kan katakanlah ketika kita melakukan sesuatu dengan jangka waktu lama, pasti ada titik jenuh nih, karena hal yang dilakukan sama terus. Nah, biar tetap menjaga fun-nya itu apa sih yang kalian lakukan? Liburan. Menyenangkan sekali. Menjaga apa? Menjaga fun, menjaga kesenangan itu. Iya. Harus ada breaknya sih. Kalau aku ya tinggal seneng aja sih, Nan. Asik. Seneng terus nih berarti dari dulu? Enggak dong. Itu artinya ini ya, nggak harus semuanya pakai alasan menurutku. Kadang waktu mungkin lagi down sebentar atau lagi menghadapi masalah apa sebentar tuh pasti ada aja yang kayaknya nggak perlu deh tak pikirin berat-berat gitu loh. Karena ini ya, menurutku kebahagiaan itu berlalu dan kesedihan itu pasti juga berlalu, sama-sama aja gitu loh. Jadiin kaos kali ya? Bisa dibikin sama Mas Awi kaosnya. Menarik. Aku mau mulai masuk ke karya nih Mas, terutama karya yang dipamerin di pameran All In. Kalau yang aku perhatikan dari Mas Teguh dan Mas Awi itu kan kedua karya kalian itu berangkat dari baik itu keseharian atau pengalaman personal, intinya hal-hal yang dekat dengan kita. Nah, dari mana dulu ya? Aku nanya karyanya dulu atau oke deh, aku mungkin bisa minta tolong diceritakan inspirasinya sih sebenarnya dari mana? Kalau Mas Teguh ini kan ada 3 karya nih. Yang pertama tuh judulnya Suatu Hari Yang Kadang Panas, Yang Kadang Hujan. Yang kedua, dua-dua itu 10/7 WIB dan Unidentified Object nomor 8. Oke. Dari ketiga ini sebenarnya nyeritain apa sih Mas? Kalau boleh tahu nih. Nyeritain apa ya? Kalau yang Suatu Hari Yang Kadang Panas Yang Kadang Hujan itu karena cuaca waktu aku melukis itu ya Nani. Aku dalam proses melukis itu tuh aku bikin kayak semacam ini kok kayak cuaca nggak jelas gitu loh. Kadang panas, kadang hujan, terus aku berangkatnya dari judul dulu kalau itu. Terus aku punya ide, punya kata-kata di kepalaku gitu, kayaknya bagus deh ini jadi judul satu karya gitu. Terus baru aku bikin karyanya. Ya itu karena cuaca aja sih, cuaca pada hari itu, terus tak lukis gitu. Dengan visual yang seperti itu. Kalau yang 10/07? 10/07 itu seingatku itu tuh lahir karena waktu aku nongkrong sama teman-teman ada yang nge-vape tuh loh, vapor. Ya udah itu aku lukis aja, menarik aja sebenarnya. Kalau kita lihat misal dulu ada Avandi atau si Sujoyono gitu ya, dia khasnya tuh pakai ini loh apa, pipa cangklong tuh loh. Nah kalau di era hari ini kan vapor itu loh. Kayaknya menarik aja deh, kayaknya belum ada ini apa ya, orang melukis orang nge-vape gitu. Berarti kayaknya 20 tahun apa 10 tahun lagi ada orang yang lukisannya diapropriasi kayak Yasser Arafatnya di Swage gitu. Mungkin. Cuman dia nge-vape. Bisa jadi. Baru-baru ini kan ada karyanya STD itu dibikin sama Mas Bimo. Oh iya. Ngerokok gitu, 4 rokok apa 3 rokok gitu, ntar nge-vape. Itu sih Nan. Jadi apa ya? Kadang ide-idenya dari sehari-hariku gitu loh. Beberapa karyaku kayak gitu. 2 itu aja kali ya Nan. Oke. Sebelum ke Mas Awi ya. Kan
yang tadi Mas Teguh sebutkan biasanya dari keseharian, dari entah itu di cuaca atau perilaku teman yang mengingatkan sesuatu. Sedangkan di sehari-hari kan pasti banyak yang kita lakukan ya, dari 24 jam itu ada aja kita ketemu orang atau kita nonton sesuatu, terutama di medsos yang kita nerima banyak banget. Tapi kalau dari Mas Teguh sendiri, apa sih, gimana caranya atau pertimbangan apa sih yang Mas Teguh pikirkan ketika memutuskan untuk menjadikan pengalaman itu jadi karya? Kan banyak banget yang dialami, tapi kayak ini kayaknya yang jadi karya ini nih, atau yang mana? Aku kurang bisa untuk meruntutkan itu ya. Artinya dari satu ide terus dia jadi satu karya gitu. Tapi misal kita lagi nongkrong gini nih, entah di kepalaku itu terlintas apa yang menarik dari obrolan kita hari ini atau dari suasananya gitu sih. Terus itu nanti keinget gitu, terus kayaknya bagus sih tak lukis. Sesimpel itu sih. Berarti untuk beberapa dari karya ya? Kalau nggak banyak juga. Nggak banyak ya. Ini salah satunya kan yang identified object nomor 8 ini kan berarti ada 7 sebelumnya tuh. Itu yang mendasari keinginannya jadi bikin banyak seri itu apa sih Mas? Kok yang mendasari? Kayak aku pengen bikin seri ini, terus ini ternyata jadi satu seri nih. Ada nggak sempet? Yang mendasari apa ya? Supaya aku nggak bosen deh kayak. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau aku misal udah melukis tuh, itu si seri Unidentified Object tuh udah sampai 8 ya. Misal itu tak garap terus sampai 1000 misal, itu kan bosen juga ya. Artinya ada celah-celah di mana aku bosen garap satu seri karya aku tuh aku bergeser ke visual-visual lain gitu sih Nan. Biar nggak ngelimit diri sendiri terus seperti mungkin itu ya? Seperti itu ya, mungkin seperti itu. Jadi ini salah satu cara yang Mas Teguh lakukan untuk menjaga fun itu ya barangkali kalau kita ingat pertanyaan yang sebelumnya. Biar itu Bisa tetap jadi. menyenangkan, jadi Bisa Mas jadi, Teguh bisa jadi. bikin seri-seri itu. Bisa jadi. Menyenangkan. Oke, Mas Awi sekarang. Karyanya, judulnya kan, maaf kalau aku salah sebut, Bedside Antre. Oke, udah benar berarti. Ini itu tentang apa sih Mas kalau boleh diceritakan gitu? Itu tuh karyanya sebenarnya tentang apa yang aku ingat dari ibuku. Nah mungkin agak bingung ya karena visualnya itu cuma foto Twin Tower di Malaysia, di Kuala Lumpur yang dipotong-potong terus dimasukin ke plastik obat. Nah, jadi aku ceritain dari awal kenapa aku pengen bikin karya ini. Aku itu waktu itu iseng ngeliat album Facebooknya ibuku. Jadi di albumnya itu cuma ada 2 foto yang bukan foto orang, dan aku selalu tertarik sama foto yang bukan foto orang karena akhirnya orang itu sadar kalau kamera itu bukan selalu berfungsi sebagai alat buat mengabadikan momen itu, tapi juga bisa buat buat jadi kayak totem kenangan gitu lah, kayak memoir gitu. Nah, jadi dari situ aku akhirnya nyatet buat ya biasa sih, salah satu kebiasaanku itu buat nabung ide karya, dan aku akhirnya dapat waktu buat bikin karya yang ini. Cuman waktu itu masih dari ide yang aku catat tuh bentuknya belum akan kayak gitu. Jadi tadinya aku justru mau nyablon ke fotonya, cuman menurutku itu kurang kuat. Nah akhirnya aku ingat-ingat lagi masa lalu pas ibuku masih ada gitu. Dan yang aku dapat itu ibuku itu dulu sering sakitnya itu yang dari penyakit satu sembuh terus lanjut ke penyakit lainnya gitu. Dulu ibuku itu pas aku masih kecil banget, kayak umur 3 tahun gitu, nah dia ngidap kanker payudara. Jadinya buat treatment kankernya itu dia harus bolak-balik ke Malaysia karena entah bagaimana dokter yang
yang layak buat ngurusin orang sakit kanker itu justru di Malaysia, nggak ada yang di Sumatera gitu. Atau yang di Indonesia, aku juga nggak tahu kenapa nggak ke Jakarta. Aku rasa karena ke Malaysia lebih murah sih, karena kan Riau ke Malaysia lebih dekat ya. Lebih dekat. Dan setelah itu pas sudah selesai kankernya, ternyata dia juga kena diabetes. Habis itu dia juga kena asam urat. Jadinya yang sampai si jarinya itu nggak bisa genggam lagi karena sininya udah ada kayak pemutihan gitu loh, pengapuran gitu. Aku kurang tahu istilahnya apa, tapi ya kayak gitu, kayak benjol-benjol gitu. Nah, dan terakhir dia itu meninggal karena gagal ginjal. Jadi kayak dari penyakit satu ke penyakit lainnya. Ini dan jadi agak sedih karena warisan dia itu penyakit, dan memori yang paling aku ingat soal dia itu penyakit. Nah, lalu aku coba breakdown lagi, kenapa mama itu bisa sakit gitu. Dan aku rasa ya mungkin dia sakit karena dia udah nggak punya waktu lagi buat mikirin badannya gitu. Karena dia kan ngebesarin aku dan kakak-kakakku sebagai single parent. Ngurusin diri sendiri aja itu udah susah gitu. Aku ngerasain banget sekarang. Ini apalagi mau ngurusin diri sendiri sama 3 anak ini gitu. Yang harus dia besarin pakai duitnya sendiri. Dan nggak ada yang bantu, ya paling karena tinggalnya sama nenekku ya, jadi mungkin agak terbantu, tapi tetap anak-anak ini nggak punya sosok ayah gitu buat nuntun cara mereka berpikir gitu atau cara mereka hidup. Ya mungkin itu kenapa ibuku tuh udah nggak merhatiin badannya lagi. Dia juga aku ingat banget misalnya dia mau makan gitu, aku tahu dia ada pantangan dan aku selalu nanya, ini mama nggak apa-apa makan ini gitu. Udah nggak apa-apa, semoga jadi obat gitu. Ngomongnya gitu kan, itu kan sebenarnya nekat banget ya. Aku aja nggak berani, misalnya aku seminggu udah makan telur, terus aku hari ke-8 mau makan telur gitu, aku udah nggak bisa karena badanku bakal gatal-gatal gitu. Nah itu, aku rasa dia udah menghilangkan kekhawatiran itu, karena ya yang penting aku ngebesarin anak-anakku dengan akunya bisa senang gitu. Aku rasa itu. Dan itu yang jadi alasan kenapa aku pilih pakai plastik obat. Ya karena itu tadi warisan dan ingatan yang paling kuat dari mama gue itu ya penyakit itu. Terima kasih Mas Awi, dan terima kasih juga Mas Tayo udah cerita soal karyanya. Menanggapi itu, mungkin dari Mas Awi dulu. Tadi ada kata, kalimat, ada hal yang menarik ketika Mas Awi bilang Mas Awi nabung ide karya. Nah, tentu setiap orang punya caranya masing-masing ya untuk menyimpan. Atau misalkan kalau Mas Teguh entah kenapa misalkan keinget obrolan apa yang menarik, itu kan sebenarnya sedang menabung juga ya, menabung hal-hal yang ingin dijadikan karya. Tapi kalau di Mas Awi sendiri, tabunganmu ini bentuknya seperti apa sih Mas? Bentuknya ini misalkan ada beberapa orang yang menyimpan di voice note, ada yang sketching. Kalau Mas Awi ini biasanya menyimpan ide-ide karya tuh bentuknya seperti apa? Ada 2. Jadi satu di HP ku, satu di catatanku. Aku mana-mana selalu bawa buku. Jadi misalnya aku tiba-tiba ada ide yang masih mentah banget, aku catat di HP. Tapi misalnya idenya yang udah lumayan ke develop, atau ide yang lama tiba-tiba dapat perkembangan yang bikin ide itu jadi develop, itu langsung aku pindahin ke buku. Karena kalau aku catat, aku bakal lebih inget. Maksudnya aku catat pakai tangan ya, pakai pulpen gitu. Gitu. Kalau Mas Teguh, gimana caranya Mas Teguh menyimpan hal-hal yang ingin dijadiin karya selain diingatan gitu, ada nggak yang dilakukan? Kalau yang aku lakuin sih biasanya pakai note di HP, sama foto paling ya. Foto ya. Itu yang paling cepet ya.
beberapa dicatat juga sih, tapi lebih banyak pakai itu karena apa yang aku pegang kan. Sewaktu-waktu langsung bikin note gitu, terus apa ngepotret gitu sih. Menarik. Wah, sebenarnya masih banyak sih hal yang aku penasaran dengan prosesnya baik Mas Teguh ataupun Mas Awi. Cuman mungkin sebelum kita mengakhiri, kalau misalkan nih ada teman-teman juga yang nonton dan penasaran, mereka bisa ngelihat karyanya Mas atau tanya-tanya bisa lewat mana nih Mas? DM aja. DM Instagram. Kalau ketemu tanya langsung juga nggak apa-apa. Terbuka berarti ya? Iya, diskusi di situ santai ya? santai. Email ya? Siap. Pakai proposal. Hari kerja. Bebas sih. Dari semua media bisa diakses kan hari ini kan. Asik. Aku juga nggak apa-apa sih, misalnya jam 12 malam gitu ada yang nge-DM, cuman nggak tak balas. Lagi tidur Ya, soalnya. aku terima aja. Mode tidur ya. Wi. Oke, terima kasih banyak Mas Awi dan Mas Teguh. Teman-teman, kita akan kembali berjumpa di sesi 5. Terima kasih sudah menonton di sesi keempat kali ini. Oke, dah.